Lalu di situ saya ngerasa kayak kok hidup gua masuk Islam bukannya makin enak malah susah. Malah susah banget. Dulu gue masuk pas jadi Kristen tuh hidup gue enak, semuanya sayang sama gue, ngasih duitnya tetep gitu kan. Waktu itu udah ikrar nih kan saya. Kan saya tahu tipikal bapak saya yang tahu orang tua saya. Jadi memang saya tidak ngasih tahu ke orang tua sebelum saya masuk Islam, karena kalau tahu pasti nggak dibolehin tuh gitu. Jadi akhirnya saya telepon nih sama mak gitu. Kan di rumah cuma ada satu handphone ya. Aku masih Islam gitu. Apa gitu. Kaget kayak disombetin. Terus bapak juga ngedenger kan, selalu di speakerin gitu. Kau kenapa masuk Islam, nanti dicabut beasiswamu itu katanya. Tapi secara ini tuh tidak masalah ya. Masalah, saya dikeluarkan dari kartu keluarga sampai sekarang. Makanya yang mau jadi kepala keluarga sulit ya. Sampai keluarga. Iya. Jadi waktu itu bapak saya marah-marah karena bapak ini pengurus gereja waktu itu di gereja. Jadi kalau kita kayak khotib gitu, yang bisa berkhutbah tapi tidak bisa memimpin ibadah. Nah itu bapak itu kayak gitu dulu. Jadi waktu itu bapak marah, akhirnya dibilang kau masuk Islam sepeser pun tidak bisa lagi kau ambil dari rumah. Cari juga bapakmu, mamamu katanya, semuanya. Putus hubungan. Terus aku bilang lah, ya udah putus aja. Tapi mau sampai kapan pun, kalau diiris ini tanganku sama tangan bapak, darah kita itu sama gitu. Nggak ada yang bisa menggantikan darah itu. Mbak Anita ngomong seperti itu. Jadi bapak makin marah gitu. Pakai bahasa Batak kan yang artinya matilah kau katanya. Terus aku bilang enggak mati aku. Sampai sekarang masih hidup begitu. Tapi seteguh itu Mbak Anita menjawab kepada orang tua. Iya, karena memang kita dari dulu memang sudah dididiknya itu keras Mas. Gitu kan. Sampai dikeluarkan dari kakak. Di situ saya agak sedih gitu kan. Walaupun tadinya di telepon itu lantang nih gitu. Setelah itu nangis juga sih gitu kan. Nangislah saya. Terus ya udah pas semester 1 tuh masih yang singkat cerita saya menjalani hari udah biasa-biasa aja gitu. Semester 2 pas pembagian uang saku dari beasiswa utusan daerah dari kabupaten gitu. Saya nggak dapet, teman-teman saya itu turun semua nih uangnya gitu. Kan beasiswa dari daerah ya. Turun semua ke ATM yang udah dikasih kan. Saya kok enggak gitu. Di sini udah mulai duk nih. Kok saya enggak ya gitu. Saya coba telepon nih yang pembina beasiswanya dari saya kan di Simalungun maksudnya. Enggak tahu deh. Kok bisa nggak tahu gitu. Akhirnya di situ saya mulailah khawatir. Tapi masih tetap lanjut kuliah gitu sampai semester 2. Terus tapi karena tidak ada biaya pembayaran itu masih bisa lanjut kuliahnya? Masih bisa. Dikasih tenggang waktu lah istilahnya gitu. Cuman masalahnya di sini uang saku udah nggak ada lagi gitu. Itu gimana itu? Ini dia muter otak nih. Udah dari rumah nggak ada kan, beasiswa diputus gitu. Apa nih harus bisa. Akhirnya di situ waktu itu di IPB kita tuh ada jual donat gitu. Jadi kita bawa donat nih, kita jual ke kelas pagi-pagi untuk anak-anak yang baru datang kuliah baik sarapan gitu. Jam 4 pagi saya antri donat karena kan bangun jam 4 pagi biar dapat antrian. Terus jam 7 kuliah gitu. Saya jalan dari asrama ke tukang donat. Saya jualan di situ. Dulu untungnya cuma 500 rupiah satu biji. Jadi kalau donat saya habis 20, ya untungnya berapa tuh? Cuman 10.000. Cuman untuk makan doang. Kadang juga kalau saya nggak ada uang nih, ya udah donatnya aja deh saya makan gitu. Juang lu itu apa keyakinan lu goyah Mbak? Goyah waktu itu sempat goyah. Maksudnya gimana dong? Maksudnya anak masih usia muda, ngerantau jauh, putus biaya dari orang tua, putus hubungan dari beasiswa pun diputus. Putus juga. Di situ saya ngerasa kayak nggak adil loh. Di situ saya ngerasa kayak kok hidup gua masuk Islam bukannya makin enak malah susah. Malah susah banget. Dulu gue masuk pas jadi Kristen tuh hidup gue enak, semuanya sayang sama gue, ngasih duitnya tetep gitu kan. Kok kayak gini gitu. Sempat kayak marah gitu, kayak kecewa gitu, kayak ngerasa apa gue salah ambil pilihan ya gitu. Tapi kayak ya udah dijalanin. Terus teman yang satu kamar ini juga tetap nyemangatin, emang kayak gitu dan semuanya juga kayak gitu. Sampai aku dia tuh disaranin untuk nonton video-video orang yang mualaf gimana perjuangan cobaannya gitu. Sampai ditemuin juga sama kakak-kakak yang sebelumnya ada yang mualaf di PB juga gitu. Tapi kakak-kakak yang mualaf ini adalah orang kaya bro gitu. Orang Jakarta bro, beda sama gua gitu kan. Mau dia gimana juga tetap aja mama bapaknya masih support gitu. Orang dia kuliah naik mobil lah gua gitu. Kayak nggak make sense juga. Cuman kayak ya kalau gua mikirnya gini,
kalau gue berhenti sekarang, nyerah sekarang, berapa orang yang akan tertawa sama gue gitu? Berapa orang yang akan menyepelekan gue dengan pilihan gue? Justru dari situ aku mikir, aku harus tetap bisa bertahan, harus bisa sukses, dan harus bisa baik ke semua orang, terutama orang tua, supaya mereka nggak mikir kalau Islam itu yang jahat gitu. Jadi lu ingin membuktikan bahwasanya pilihan lu itu sudah benar, dan justru memang apapun perjuangan gue ini, gue akan buktikan bahwasanya ini tidak ada hubungannya dengan keyakinan gue di sini. Makanya di situ gue udah tekatin, oke, bukan Arnita yang dulu lagi yang manja bla 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 gitu, the show must go on gitu. Jadi kayak fighting aja. Jadi fighting gitu sampai semester 3 kan. Semester 3 saya udah mulai dipanggil nih sama bagian kemahasiswaan. Karena belum bayar UKT nih kamu gitu kan. Waduh gitu. Saya gak bisa bayar 11 juta per semester loh mas. Dari mana? 11 juta per semester. Saya mau jual laptop gitu. Udah dijual laptopnya nih. Gak ada lagi laptop gitu. Terus uang kosan kalau semester 3 kan udah keluar dari asrama kan. Uang kosan juga gitu. Iya. Gimana nih gitu. Terus saya di kekhawatiran itu, tiba-tiba adik saya nelpon nih dari kampung. Kak, aku mau SMA, tapi aku gak dapet SMA yang bagus, yang beasiswa. Jadi bapak gak mau biayain aku SMA. Memang bapak itu dari dulu bilang cuma sampai SMP. SMA cari sendiri. Tapi adik saya ini beda sama saya. Maksudnya kalau saya otak kiri, dia otak kanan gitu. Jadi dia bilang, aku kayak mana, aku gak mau SMA di kampung. Kalau SMA di kampung aku gak akan jadi apa-apa katanya. Sebagai kakak, gimana pun kami berantemnya di rumah, tetap saya kayak kasihan gitu. Karena saya tahu dia tuh memang gak bisa nih kalau dipaksa untuk sama dengan saya. Dan bapak tuh tipikal orang yang selalu ngebandingin anaknya, itu yang saya gak suka. Saya udah bilang berapa kali, gak akan sama gitu. Mau darah yang sama, gak akan sama gitu. Jadi saya bilang sama adik saya, ya udah datanglah ke Bogor. Saya bilang datanglah ke Bogor, padahal kadang saya pun di Bogor itu susah udah. Aduh, di situ saya tuh entah apa yang merasuki saya waktu itu, bilang datang ke Bogor. Jiwa kakaknya kan, pengen lindungin adik di saat terpuruk juga gitu kan. Kayak itu kan. Ya, kalau saya inget-inget itu ya, waduh gila juga nih saya gitu. Saya bilang datang ke Bogor, datanglah dia ke Bogor kan. Nyampe di Bogor kayak sama-sama bengong, sama-sama lihat-lihatan lah kami. Kakak ini apa lah? Dia bilang, jadi aku sekolah di mana? Nggak tahu. Jadi akhirnya saya jumpai lah Ustadz saya kan. Saya bilang, adik saya kayak gini, tolong Ustadz dibantu gitu. Akhirnya dimasukkanlah dia ke SMA salah satu swasta, tapi swasta Islam terpadu. Oh, adik sudah mualaf juga? Belum, nah ini dia ceritanya juga. Belum mualaf tapi masuk Islam terpadu. Karena saya nggak mampu nih untuk menyekolahkan kamu di sekolah swasta Katolik atau swasta Kristen di Bogor, mahal bro gitu kan. Kuliah di sini tuh apa pendidikan apapun mahal lah ya. Dan negeri nggak mungkin masuk karena kan waktu itu pakai zonasi kan. Jangan kan zonasi kecamatan, lu dari daerah lain nih nggak akan masuk gitu. Jadi ya udahlah. Terus aku bilang, aku nggak maksa kamu masuk Islam. Tapi karena memang ini sekolah Islam terpadu, harus pakai kerudung sekolah, mau nggak mau aku cewek gitu. ya. Cewek. Terus kayak ya udahlah nggak apa-apa, tapi kan aku nggak harus Islaman. Enggak, aku bilang. Akhirnya waktu itu dia sempat 3 bulan, itu 2016 tuh udahan. Sebelum dia kami memutuskan untuk dia sekolah tuh ada pergumulannya juga. Jadi mikir nih saya kan cuma ngajar les ya, jadinya saya ngajar les tuh karena saya backgroundnya Olimpiade Kimia kemarin. Oke, akhirnya bisa ngajar les. Ngajar les anak-anak dosen tuh sama anak-anaknya teman saya gitu. Anak-anak adik-adiknya teman saya. Nah, saya udah ngajar les di situ, jualan donat juga iya, sama jadi buruh laundry juga iya gitu. Jadi saya di situ udah nggak bisa kuliah lagi Mas di situ di semester 3 tuh karena belum bayar uang kuliah tadi. Berarti ditahan sama kampus ya? Nggak bisa ikut ujian. Oh iya betul syaratnya ya. Jadi nggak bisa ikut ujian UTS. Nah UAS juga nggak bisa. Jadi saya mikir kayak kalau nggak bisa ikut UAS ngapain? Gue capek-capek kuliah gitu kan. Iya dong. Mending aja gue nyari uang gitu. Adik gue udah di sini. Nah. Tapi itu sembari mempertanyakan juga kan kenapa beasiswanya? Iya saya telepon terus tapi nggak ada respon dan saya mau minta tolong ke orang tua itu udah nggak bisa gitu. Jadi benar-benar kayak nasib saya tuh benar-benar. Aduh sadis dah. Gue juga bisnis banget sih. Iya, terus adik gue di sini kan. Jadi gue mikir nih, kalau gue yang dipending di sekolah kuliahnya, gue masih bisa lanjut tanpa ada kendala ijazah ataupun. Tapi kalau adik gue yang dipending, adik gue bakal harus ikut penyetaraan atau enggak ijazah yang C itu pakai C ya kan. Betul, dan itu jadi, sayang banget. Gue kayak ya udahlah, sekolah dulu. Aku pending nggak apa-apa, makanya pending aku di situ 2 tahun pending sampai di akhirnya kelas 3. Jadi waktu di situ aku tetap kerja
jadi guru les privat, jadi tukang jual donat, reseller donat.